Kalau sekarang kan ada kesannya, dengan majunya Mandalika, maka Senggigi sepi. Nah, ini kan harusnya tidak terjadi. Nah, harusnya kan pemangku kepentingan di NTB ini melihat ini gitu. Terus kenapa diem aja gitu? Sampai hari ini memang ada ini angkutan terkoneksi antara Senggigi terkoneksi terjadwal ya. Belum ada. Ya, antara Senggigi ke Mandalika. Nggak usah lah itulah. Dari bandara ke Mandalika ya kan nggak ada. Nah ini kenapa diem aja gitu? Kemana aja semua bapak-bapak kita yang pinter-pinter itu kan? Aduh. Ya kan? Oke. Iya. Ini satu dulu lah. Bermanfaat nggak sih adanya GT Fanat, GT World Challenge, ada MRS, ada Porsche Carrera Cup, ada MotoGP. Ini bermanfaat nggak sih? Kalau bermanfaat, kita akan besarkan lagi nih, cari balap-balap berkelas, pangeran-pangeran, sultan-sultan untuk datang. Kalau enggak ya mungkin kita ngadain balap biasa-biasa aja juga. Bikin track day aja. Track day aja. Loh. Sebetulnya masih ingin nggak sih MotoGP dan sirkuit Mandalika ini berlangsung selamanya? Pertanyaannya. Ya kan itu aja, sesimpel itu kan. Oke. Ya kalau tidak ya teruskanlah apa yang terjadi. Maka tiba waktunya. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya, Laila Tuniam. Nah Tribuners, kalau kita berbicara tentang sirkuit Mandalika, saya yakin semua Tribuners pasti sudah tahu dengan berbagai event yang terselenggara di sana. Dan tentunya yang paling tersohor adalah MotoGP, dan 2025 ini Mandalika kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan event MotoGP nanti Oktober nanti. Nah ini kita akan gali sejauh mana persiapan dari MGPA mempersiapkan gelaran MotoGP nanti, dan juga sejauh mana dukungan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan event MotoGP. Di sini sudah hadir narasumber saya, ada Direktur Utama MGPA dan juga Wakil Direktur Utama MGPA, Bapak Priyandi Satria, dan juga Pak Samsul. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami dong dari MGPA, saya dan Pak Samsul selaku pengelola Pertamina Mandalika International Circuit yang dimiliki TDC, sangat senang sekali diundang Tribun buat diskusi memajukan sirkuit ya, memajukan dampak ekonomi bagi pemerintah daerah dan tentunya pemerintah provinsi dan Indonesia. Ya, tentunya itu adalah salah satu harapan kita, adanya sirkuit Mandalika itu memberi dampak besar, bukan hanya sebagai ajang motorsport, tapi ada hal lain yang bisa kita dapatkan sebagai tuan rumah lah di situ. Nah ini kan Oktober nanti ya MotoGP, Pak Andi, Pak Samsul, apa mungkin sejauh mana persiapan kita untuk menyambut event internasional ini? Kalau persiapan tuh biasanya nanti didiskusikan juga sama Pak Samsul detailnya. Persiapannya tuh ada, selalu kita bagi dua ya, race dan non race. Yang race-nya tuh mulai dari pedok, persiapan kedatangan pembalapnya, kontainernya, ban-bannya, sampai lintasan sirkuitnya sendiri. Alhamdulillah dengan banyaknya berbagai kegiatan track day ya, ini kita jadikan ajang latihan. Jadi kita mesti menciptakan orang-orang yang memori muscle ya, kayak kita mau jatuh tangan refleks tuh memori muscle ya, nggak mikir ya. Itu kita latih marsal-marsal supaya terbiasa menangani berbagai hal di motorsportnya. Non race-nya itu berbagai persiapan lainnya ya, layoutnya macam-macam ya yang tidak berhubungan dengan balap. Sejauh ini karena ada track day sih, buat saya melihat teman-teman di MGPA dan teman-teman yang ada di lapangan sudah terbiasa ya. Jadi kalaupun balapnya dimajuin jadi bulan depan ya kami juga siap ya, karena balap is balap. Sepede itu MGPA ya ini kan udah tahun keberapa ya Pak Samsul sama saya juga kita latihan terus, didik teman-teman terus ya. Buat mereka ini udah natural ya, adanya MRS sama MotoGP ya, beda motornya, regulasinya sama, menangani kecelakaannya sama, tinggal bedanya MRS bawa kontainer bannya mungkin cuman nggak pakai kontainer, cuman bawa satu truk. Kalau ini kontainer ya kontainernya mesti ada tempat. Yang satu bawa fuelnya satu kontainer, yang satu bawa 3 ya.
yang masalah persiapannya aja. Artinya kalau saya simpulkan tidak ada kekhawatiran ketika MotoGP ini digelar, bahkan dimajukan itu sudah siap gitu dari MGP ya. Ya mungkin Pak Samsul bisa jawab yang operationnya ya. Kalau dari saya sih lihat Pak Samsul sama semua teman-teman juga nggak kayak tahun pertama, tahun kedua masih ya Pak Samsul ya, masih risih, masih bingung mau ngapain. Kalau sekarang ya biasa aja gitu. Jadi bukannya sombong tapi sudah terlatih terus-terusan setiap bulan. Ya. Gimana Pak Samsul? Iya betul yang dikatakan oleh Pak Andi. Kalau tadi dari race-nya kan udah jelas ya, kita at any time kita bisa race lah ya. Dari sisi operation di luar itu non race-nya umpamanya seperti traffic management, social management dan lain-lain itu karena juga kita dekat ya dengan stakeholder kita, itu juga saya kira nggak ada masalah. Kita hanya butuh waktu paling lama ya 1 bulan sampai 1,5 bulan untuk mempersiapkan semuanya untuk menerima tamu sampai 200.000 orang umpamanya. Ya ini kan kita improve terus setiap tahun ya, setiap kegiatan. Jadi ya kalau dari persiapan sih untuk pelaksanaan race dan non race sih aman. Ya aman tentram lah ya. Nggak ada kekhawatiran kendala dan segala macam. Yang pertanyaannya kan orang mau datang nggak ya? Itu harus kan, itu. gitu kan. Makanya dari sekarang kita gaungkan MotoGP Mandalika 2025. Kemarin juga saya pantau juga MGPA roadshow. Apakah itu salah satu bentuk dari menggaungkan MotoGP? Iya, monggo Pak Andi. Ya, roadshow Makassar ini salah satu pembeli tiket yang terbanyak. Satu, kedua pembalap motor ini banyak sekali dari tempatnya mereka ya. Ketiga, komunitas motor ini juga banyak. Jadi kita datang ke sana, ketemu Bapak Gubernur, kemudian para stakeholder, wali kota, kemudian IMI. Ya mereka memberikan dukungan ya. Nyata Pak Gubernur bilang, Pak Samsul sama Mas Andi masih punya tempat nggak? Kenapa Pak? Ya tahun lalu saya dengar cuma puluhan lah ya. UMKM kita yang datang. Kali ini saya nggak mau. Maksudnya nggak mau, saya mau semuanya datang. 24 minimal. Kabupaten kota harus datang minimal satu. Minimal satu perwakilan. Kemudian juga dinasnya juga kaget lah dengar kayak gitu loh. Di situ juga Pak Gubernur bilang, detik ini saya putuskan budget, saya setuju. Kalian harus berangkat meramaikan karena ini bukan hanya Mandalika, Lombok, NTB, tapi ini nasional. Kita harus memperlihatkan kekayaan Indonesia di depan tamu-tamu. Jadi buat saya dukungan mereka sangat baik ya, sangat bagus. Kemudian juga komunitasnya bilang mau ngadain touring. Ketua IMI bilang satu daerah mesti 100 motor berangkat ya, terkumpul sekian banyak motor touring ke Mandalika, meramaikan, menceritakan betapa serunya ajang MotoGP. Jadi buat saya, wah dukungannya hebat sekali deh. Jauh loh itu dari sana Mbak. Bukan hanya ajang MotoGP, tapi juga ajang promosi wisata. Mereka kesini nanti bawa cerita Mandalika keluar negeri, akan terus seperti itu. Keren sekali. Ya mungkin ada yang poin yang saya catat ya, statement dari Pak Gubernur maupun Wali Kota ya. Mereka menilai MotoGP Mandalika itu adalah country branding. Country branding. Sehingga sudah seyogianya seluruh rakyat Indonesia merasa bangga dengan lahirnya ataupun hadirnya MotoGP di Indonesia. Terlepas dimanapun tempatnya terlepas dimanapun tempatnya. Dalam hal ini mereka menyikapinya seperti itu. Jadi walaupun acaranya di Lombok, karena mereka bagian dari Indonesia, mereka merasa ini country branding, kami bangga terlibat meramaikan MotoGP di Mandalika. Sudah seharusnya seperti itu. Ya itu mereka berkomitmen dengan jelas ya. Sampai mereka kemarin saya ketemu sama Pak Sadikin Aksa di acara IMI, dia bilang, ya teman-teman sudah minta waktu beliau untuk berdiskusi bagaimana mereka memobilisasi massa dari Makassar ke Lombok pas MotoGP nanti. Nah ini kita harapkan bisa terwujud lah ya. Ya kita harapkan semuanya. Target penonton kita berapa sih Pak? Tahun lalu 122.000 ya. Tentunya ke depannya ya harus kurang lebih sama, kalau bisa lebih ya. Ini kan mencerminkan tingkat pertumbuhan. Gampang atau enggak ya, itu bukan pertanyaan gampang atau tidak ya. Saya sama Pak Samsul akan berusaha mengajak komunitas-komunitas lain yang tadinya belum tahu ada MotoGP, belum pernah datang ke Lombok,
untuk turut serta datang. Kembali lagi, ini kan marketnya dari luar Mandalika, Lombok, NTB ya. Ya, kayak saya bilang, kalau dari Makassar sih saya sangat appreciate sekali karena nggak berangkat Jumat pagi, Sabtu pagi nonton ya, perjalanannya lewat naik motor, nyebrang lewat kapal, sampai di Lombok naik motor lagi. Ya, saya sangat appreciate. Jadi pasti kita berjuang bagaimana bisa lebih dari 122.000. Bagaimana dengan support kita, pemerintah Provinsi NTB atau Pemda Lombok Tengah? Kita sebagai tuan rumah tempatnya MotoGP, sejauh ini seperti apa, Pak? Atau sudah pertanyaannya ada harus spesifik gitu. Ya. Oke. Support ini kan bermacam-macam ya. Tentu kalau pemerintah daerah itu support yang paling besar tentu dari sisi regulasi ya, maupun dari sisi sosial kan. Sebetulnya kan itu yang paling dominan kalau di pemerintah kan. Ya contohnya apa umpamanya? Ya pengendalian harga akomodasi. Ya kita sudah dengar lah ya. Kalau kita searching di Google gitu, ya berita-berita buruk ini selalu muncul di atas ya. Sudah pasti. Sehingga ini berita buruk gosip atau berita buruk yang benar nih? Nah, kita bicara dulu berdasarkan algoritmanya Google dulu ya kan. Nah, ini selalu muncul gitu di atas. Kenapa itu bisa muncul ya? Tentu karena banyak masyarakat yang mengalami apa yang tampil di berita itu. Jadi bisa dinyatakan bahwa itu ya memang real adanya, walaupun umpamanya ada beberapa pihak yang mengingkari bahwa itu tidak terjadi gitu. Tapi faktanya itu sudah mempengaruhi opini dari masyarakat ya, sehingga menurunkan minat untuk datang ke Mandalika di saat event-event yang sebagus dan sebesar ini. Nah ini saya kira perlu kita sikapi bersama supaya berita-berita buruk ini bisa di-counter dan kita bisa buktikan ya bahwa memang ya kami mampu ini mengendalikan ini semua. Ayo dong rame-rame datang ke Lombok. Jadi nggak hanya masalah hotel ya, tetapi juga masalah transportasi. Nah ini yang memang menjadi keluhan utama karena sampai hari ini juga kan kita belum memiliki transportasi umum yang proper dan terjadwal secara baik. Nah ini mungkin kita butuhlah dukungan dari pemerintah. Kalau selebihnya kan ya masih bisa lah kami usahakan. Tapi kalau sifatnya regulasi. Ya kami tidak bisa menyentuh itu. Nah, jadi pertama regulasi dulu. Nanti kalau ada bantuan-bantuan lain ya, kalau pemerintah daerah memiliki kemampuan ya kami dengan senang hati. Pak Samsul, saya potong di sini, mohon maaf. Tapi sejauh ini dari penyelenggaraan MotoGP 1, 2, 3 dan sampai saat ini sudah ada koordinasi komunikasi dengan Pemda, duduk bersama kita cari solusi dari pengalaman-pengalaman buruk penonton. Kalau dibilang koordinasi, ya saya kira nggak ada putus-putusnya ya. Ya. Nggak ada solusinya terus seperti apa? Solusinya ya faktanya kita masih menjadi trending topiknya masih itu kalau kita googling MotoGP Mandalika atau bahkan pakai artificial intelligence juga kalau kita ketik apa yang membuat masyarakat enggan untuk datang ke MotoGP Mandalika, mesti keluarnya mesti itu. Cobalah. Hotel. Nah, artinya apa? Ya kan belum terselesaikan. Nah, kenapa tidak? Ya kami di MGPA, ITDC, ya tidak mungkin menyentuh itu. Karena kami tidak punya kekuatan hukum dan tidak punya kemampuan yang dijamin oleh negara untuk melakukan itu. Ya karena itu regulasi. Nah, kebijakannya wewenangnya pemerintah. Ya, seperti itu. Ini juga keluhan yang sama, Pak Andi, Pak Samsul, saya pernah ngobrol sama pelaku pariwisata juga perhotelan dan keluhannya sama. Saya tanyakan kenapa kalau MotoGP itu harga hotel jauh meningkat bahkan berkali-kali lipat. Jawabannya begini Pak Andi, karena pertama peminatnya tinggi, yang kedua ketika tidak ada event, keinginan orang untuk datang itu jauh rendah. Cuman hotel ini kan bukan dibangun saat ada MotoGP baru bangun hotel. Sebelum ada MotoGP kan juga sudah ada. Buktinya dia bangun hotel kok tanpa tahu ada MotoGP, berarti kan pendapatannya dia udah mengikuti sebelum ada MotoGP akan break eventnya sekian lama. Dengan adanya MotoGP mungkin bisa jauh lebih cepat, cuman bukan seharusnya gara-gara MotoGP ya itu dijadikan patokan harus secepat itu. Dan ya saya sih setuju yang dibilang Pak Samsul ya, mau lewat AI, kebetulan saya sendiri juga udah nyoba ya. Ya ini bukan katanya, karena kalau katanya kan dengar dari orang nih Pak Samsul. Kalau saya
beli kamar juga kan buat tamu-tamu saya, buat stakeholder saya, buat VVIP saya, ya memang harganya sangat jauh di atas reguler, dan bukan hanya itu, ada minimum harinya gitu. Jadi totalnya cukup besar, tapi di mana MGPA masih mampu membeli untuk tamu-tamunya ya. Tapi kalau tamunya mesti bayar sendiri kan akhirnya jadi precedence ya. Oh yang kali ini mahal ya, nanti tahun depan kita lihatlah. Ini kan jumlah uangnya juga cukup besar ya, per 5 malamnya, dia bawa keluarga. Ya mungkin ada suatu keputusan yang di tahun depan istrinya bilang kemahalan, memutuskan untuk nggak nonton karena istrinya nggak nonton, suaminya nggak nonton, akhirnya kan mengurangi pendapatan di MotoGP, dan pastinya dampak ekonominya kan juga berkurang ya. Jadi bukan hanya soal MGPA dapat uang atau enggak, cuman bagaimana membuat trending MotoGP ini dapat dinikmati oleh Mandalika pasti ya, yang daerah diadakannya MotoGP. Kemudian ya melebar ya ke Lombok, ke NTB dan ke Indonesia. Ini kan permasalahan yang terus berulang tentang akomodasi mahal dan sebagainya macamnya, dan itu kan artinya belum menemukan titik temu antara kebijakan pemerintah dengan apa yang diinginkan MGPA sebagai penyelenggara maupun yang sekitarnya gitu. Apa langkah yang diambil itu apa? Kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol ke gubernuran, ketemu Pak Gubernur, Pak Iqbal, ada diskusi-diskusi itu Pak? Ya, mungkin saya dulu nanti Pak Samsul. Kalau ketemu ya kita sampaikan apa yang menjadi bukan kendala lah, laporan kegiatan MotoGP 2024. Beliau berjanji akan meluangkan waktu buat diskusi mengenai 2025 ya. Kembali lagi ya, memang dalam waktu dekat kita memang harus ya, kita akan meluangkan waktu atau mengirimkan surat kembali untuk menanyakan kapan bisa ketemu ya, karena ini bukan soal hotel aja, ini mengenai apakah MotoGP dan berbagai kegiatan lainnya, kan nggak hanya MotoGP ya. Kita awal tahun ini sudah dimulai dengan Mandalika Racing Series kemarin, cukup banyak, 136 pembalap, adalah balapan terbanyak MRS sejak lahir ya. Kemudian nanti di Mei ini kita ada GT World Challenge. Ini adalah balap kali pertamanya roda 4 di bawah FIA. Isinya 33 mobil. Kemarin saya sama Pak Samsul juga ke Sepang nemuin timnya satu-satu. Kita nemuin dan menyapa pembalapnya satu-satu, pre-welcoming mereka. 3 minggu lagi akan balap di Mandalika. Kenalan saya dari manajemen, datang ya. Nanti kalau ada apapun mengenai Mandalika, apapun mengenai Lombok, NTB, telepon kita. Kita pasti bantu. Kalau susah, kalau ini pasti. Ini kan sultan semua ya. Pasti ada kebutuhan. Yang satu bilang mau sampai pingin pakai helikopter, oke, nanti kita cariin, izinnya kita urusin. Jadi ini kan menciptakan hospitality ya. Jadi ada MRS, ada GT World, nanti ada Porsche Carrera Cup. Ya segitu-segitu aja kalau buat MGPA-nya ya, kita spending, bayar orang datang balap ini. Cuman yang kita harapkan kan bukan hanya MGPA-nya, bahwa Lombok Tengah, NTB sendiri bisa mendapatkan sesuatu dari kita yang sudah ngeluarin uang. Apakah bisa bicara dengan para pembalapnya yang 60 orang ini, di sini ada kemungkinan investasi loh. Ini kan pengusaha semua nih. Di sini bisa beli lahan untuk jadi perkantoran, bisa beli lahan di sini bisa jadi hotel, bisa jadi rumah sakit, atau bikin kawasan wisata sendiri. Kenapa mereka di Malaysia juga pembalapnya dari 33 ini ada dari China, ada dari masing-masing negara. Kita lihat pulang nggak pakai driver, punya mobil sendiri, nggak nginep di hotel, ternyata punya rumah sendiri di Malaysia. Ya kenapa di Indonesia mereka juga nggak punya rumah sendiri, investasi sendiri? Ini kan bagus buat dampak ekonomi di Lombok dan NTB, dan tentunya Indonesia mungkin punya satu di sini, punya satu di Bali. Why not gitu? Kitanya sudah capek-capek datengin. Nah, masyarakat kalau bisa ngambil keuntungan kan juga kita senang sekali. Gitu. Dan untuk menciptakan kondisi itu ya perlu proses dan kerja keras dan pasti. sinergi. Pasti. Iya, begitu Pak Samsul? Iya, jadi gini, sebetulnya ya kita perlu pertanyakan ya ke pemangku kepentingan di NTB. Sebetulnya masih ingin nggak sih MotoGP dan sirkuit Mandalika ini berlangsung selamanya? Pertanyaannya. Ya kan itu aja, sesimpel itu kan.
Ya kalau tidak ya teruskanlah apa yang terjadi. Maka tiba waktunya ITDC sebagai pemilik kawasan dan investor, walaupun dia BUMN, tetapi kan tetap sebagai profit oriented ya, walaupun tidak 100%. Pada titik tertentu kan ITDC tentu tidak mampu membiayai semua. Karena sponsor tidak masuk, karena penonton berkurang umpamanya, penjualan tiket tidak sesuai target, bahkan harus membayar hosting fee juga dari ITDC umpamanya. Ya, sampai kapan? Nah, makanya kan ya tinggal kita tanya aja kepada hati nurani dari bapak ataupun ibu-ibu pengambil ataupun pemegang kepentingan ataupun pemegang kuasa di NTB ini, masih mau kita pertahankan nggak? Ya kan gitu aja sih. Kalau iya, ayo kita duduk bareng. Bagaimana supaya ini sustain, berkelanjutan, sehingga nanti pada ujungnya ya NTB ini bisa maju lah ya, kita harapkan. Dan sekarang sudah terbukti hasilnya. Ini kan bukan lagi katanya-katanya, bukan lagi dalam cerita, tetapi sudah kenyataan gitu, sudah kelihatan impact-nya ya. Ya kalau dari kami ya sesimpel itu. Kami tidak pernah bosan menyuarakan ini, karena memang kami ditugaskan oleh negara untuk membangun NTB. Nah, sehingga ya kami memenuhi komitmen kami terhadap negara. Sampai batas waktunya kami diminta untuk tidak lagi di tempat ini. Nah, kan gitu. Pertanyaan yang bagus. Apakah pemerintah daerah masih ingin adanya Mandalika? Kalau begitu, ayo support maksimal totalitas. Ya. Seperti itu, Pak Andi? Iya, iya. Ya, kalau saya bilang pertama ditanya dulu ya, bermanfaat nggak sih? Jangan juga saya sama MGP sama Pak Samsul usaha jungkir balik ternyata nggak bermanfaat buat kita, ngapain juga gitu ya kan. Contohnya kayak kita datengin GT Fanatec, budgetnya dari MGPA sendiri, kita cari sponsor dalam waktu tertentu ya pas-pasan kurang, ya datengin. Tapi sebelum balap, yang saya heran ini balapnya belum nih, balapnya baru tanggal 9, 10, 11. Ada 1-2 tim yang kita datengin, kalian udah beli tanah ya di Lombok? Oh iya Andi, lupa update. Kok dia bisa beli tanah, balapnya belum? Tanahnya buat apa? Nanti kita mau bikin garasi. Artinya kan balapnya belum terjadi, dampak ekonomi ke orang lainnya sudah. Ini baru 2 yang kita tahu. Kita nggak tahu dari semua tim, udah ada juga belum yang beli-beli di tempat lain. Nah, tapi kan kita juga nggak terima komisinya, nggak dapet ini. Cuman seneng. Oh, dengan adanya balap, udah ada tim yang beli loh. Mudah-mudahan timnya beli, dijadiin garasi. Pembalapnya juga pingin investasi, pingin ini, pingin itu kan. Ada dampaknya. Jadi bermanfaat nggak sih adanya GT Fanatec, GT World Challenge, ada MRS, ada Porsche Carrera Cup, ada MotoGP. Ini bermanfaat nggak sih? Kalau bermanfaat, kita akan besarkan lagi nih, cari balap-balap berkelas, pangeran-pangeran, sultan-sultan untuk datang. Kalau enggak ya mungkin kita ngadain balap biasa-biasa aja kita juga. Bikin track day aja. Track day aja. Loh, sama aja kok buat kita Sama ya. aja. Ini balapnya belum. Saya dengar dari banyak orang udah banyak VIP yang telepon mau datang, mau ini. Jadi ya kalau menurut saya dampaknya ada, cuman mungkin saja saya salah gitu. Ini kan egonya saya bilang, oh balap GT World Challenge dampaknya positif. Mungkin aja salah. Nah, ini juga pertanyaan kita di media. Bagus sekali. Apakah ini sudah berdampak dari sekian banyak gelaran? Sudah sejauh mana impact-nya terhadap Nusa Tenggara Barat? Barangkali belum terlihat. Kenapa bisa Pemda itu masih diem-diem aja gitu. Ini kan Oktober juga, dan saya juga mantau Pemda belum ada bagian promosi untuk MotoGP. Ya kalau saya sama Pak Samsul lebih ekstrim lagi ya. Balapnya udah ada. Ini kan jadi kita udah bikin kawinan nih. Udah ada panggungnya, udah ada musiknya, udah ada wartawannya. Tumpangin aja. Prinsip, ini benar prinsip saya di MGPA. Saya nih, MGPA nih ibarat lumut. Nggak mungkin saya bisa ngalahin pohon beringin sendirian. Tapi kalau saya kerja sama teman-teman lumutnya lain, cukup selebar 1 mili ngelilingin pohon beringin, saya lebih gede daripada pohon beringin, benar nggak? Iya, karena dia nah, cover itu. Saya kerja sama orang. Nah, begitu juga dengan daerah. Eventnya udah ada, dibayar MGPA, musiknya udah ada, keramaiannya, medianya udah didatengin, TV-nya pun kita tayangkan nasional. Cukup daerah ikut campur, pasang branding. Kita ada dinding banyak, bayar sendiri, taruh sendiri. Visit Senggigi, visit Rinjani, visit Sembalut. Ngapain saya bilang Pak Samsul, Pak,
Ngapain kita tulis Mandalika Circuit atau kita tulis MGPA? Pembalapnya ditanya, kamu di mana? Saya di Mandalika Circuit. Kan dia udah tahu. Ya. Mending logo di depannya Senggigi, dia scan, keluar webnya Senggigi, profil wisatanya, benar nggak? Jadi ya kita ini sudah ngadain balap ya dimanfaatin untuk demi dampak ekonomi di daerah. Ya. Kendala komunikasi sama Pemda apa sih Pak? Kayaknya keluhannya banyak banget ini. Oh, komunikasi kita lancar. Kalau komunikasi nggak usah ditanya lah. Komunikasinya lancar tapi Iya. Ya kayak gini kan lancar nih. Iya. Cuman hati kan belum tentu Iya. sama. itu yang Ya. harus ditemukan. Jadi kalau berteman ngobrolnya kan sebatas obrolan. Tapi kalau pacaran kan hati yang bicara. Ya mungkin kita belum pacaran barangkali ya. Jadi belum menemukan chemistry. chemistry-nya ya makanya saya bilang tadi ini kan kembali lagi sebetulnya kalau kami ini apalah. Kami kan pendatang yang ditugasi oleh negara untuk membangun NTB. At the end, tiba masanya kami tidak bertugas di perusahaan ini, ya kami kembali ke tanah asal kami, ya kan. Tentu kami tidak akan selamanya di sini. Sementara di NTB ini kan turun temurun anak cucu segala macam. Ya sekarang ya mau maju nggak sih? Ya kan gitu. Sekarang pemerintah sudah memberikan fasilitas. Ya tinggal dimanfaatkan aja fasilitas sudah disiapkan oleh pemerintah sebegitu besarnya investasi jalan tol jalan bypass Bil Mandalika, Kuta Kruak, pengendali banjir, membangun Mandalika, memperpanjang runway bandara, bikin Gili Mas apa hanya untuk event-event di Mandalika supaya NTB maju. Nah, sekarang kan mau kita manfaatkan nggak semua apa yang diberi oleh pemerintah ini. Nah, kalau kami kan bagian dari pemerintah yang ditugaskan di sini. Ya, tapi kami tidak bisa apa-apa kalau pemerintah daerahnya sendiri tidak bersinergi secara terus-menerus dengan kita. Gitu Artinya aja itu salah satu kendala besar dalam penyelenggaraan berbagai event di luar dari kendala-kendala teknis yang lain. Ya, salah satunya ya. Contohnya kayak tadi pagi saya morning briefing karena Jumat, Sabtu saya sama Pak Samsul di Sepang melihat GT World sebelum 24 hari lagi ada di sini ya. Jadi saya bilang ke teman-teman semua di MGPA ya, balapnya tinggal 24 hari. Kita sudah cari uang, hitung-hitungannya impas kurang-kurang sedikit. Cuman last minute selalu pasti ada pengeluaran dadakan ya. Nanti kita ini, cuman teman-teman nggak usah pikirin deh. Ini adalah warisan dari saya sama Pak Samsul. Balapnya belum, regulasinya belum. VIA-nya kan saya belum dapat. Tapi tanda tangan sama merekanya dari Juni tahun lalu. Artinya kan mereka tuh udah percaya sama Mandalika, Lombok, NTB, percaya sama MGPA, sirkuitnya belum dapat homologasi, pembalapnya belum, cuman udah tanda tangan kontrak, udah dikasih tahu satu dunia bahwa akan balap. Ini warisan dari saya Pak Samsul, balap ini impas nggak apa-apa. Yang penting kalian jaga hospitality, pembalapnya senang. Kenapa? Karena kontraknya 3 tahun ke depan. Jangan sampai balapnya 9, 10, 11, 12-nya mereka bilang, males lah sini, hospitality-nya nggak bagus, toiletnya jorok, ini semuanya lah ya. Bikin mereka senang supaya ini bisa jadi pendapatan kalian 3 tahun ke depan. Sampai sejauh itu Pak Samsul sama saya bilang. 3 tahun ke depan saya jamin saya nggak akan di sini. Karena SK kita cuma sampai 2026. Ya, cuma pertahankan ini supaya bisa jadi sesuatu buat kalian ke depan. Sampai waktunya pasti saya cari lagi balap-balap lain yang berpotensi menghasilkan bagi MGPA dan daerah ya Pak Samsul ya. Untuk kita tinggalin, jalanin sebaik mungkin. Ini event berkelas loh, Mbak. Hospital itu memang PR kita bersama sih. Ya. Bagaimana menyambut tamu agar tamunya nyaman, mau balik lagi. Itu kan ekosistem yang harus terus dibangun dan tanpa lelah. Kita nggak pernah lelah. Sebenarnya kita banyak program yang dari dulu berkali-kali lah kita sampaikan. Tadi diskusi di luar tadi juga sempat saya sampaikan ke Pak PJ Group yang lama juga pernah kita sampaikan bagaimana membalancing pembangunan pariwisata antara Mandalika sebagai hub di Lombok bagian selatan, kemudian di Senggigi sebagai hub di Lombok Utara. Nah, ini kan harus dibalancing pembangunannya. Nah, ini kata kuncinya adalah yang selalu kami gaungkan adalah konektivitas kan. Hari ini kan betapa sulitnya kita dari Mandalika ke Mataram terus ke Senggigi
kalau tidak charter ya kan, Iya. atau online gitu Online. kan ya. Ya saya pikir ini sudah seyogianya dijalankanlah konektivitas terjadwal Ya. reguler ya. Transportasi Apakah Damri. sementara pakai Damri dulu yang memang melayani ini secara rutin, Hmm. sehingga apa? Kalau ada acara di Mandalika, mereka tidak harus tinggal di Mandalika. Mereka bisa menginap di Senggigi. Ya. Tetapi dia punya kepastian jam sekian ada bus ke sana. Jam sekian ada bus Ada. dari Senggigi ke Mandalika, umpamanya. Ini nggak pernah berhenti kami gaungkan. Jadi ini tidak hanya selama MotoGP. Sebetulnya ini sepanjang tahun harus terjadi, sehingga pengembangan destinasi itu tidak saling mematikan. Kalau sekarang kan ada kesannya, dengan majunya Mandalika, maka Senggigi sepi. Nah ini kan harusnya tidak terjadi. Nah harusnya kan pemangku kepentingan di NTB ini melihat ini gitu. Terus kenapa diem aja gitu? Sampai hari ini memang ada ini angkutan terkoneksi antara Senggigi, terkoneksi terjadwal ya. Belum ada. Ya, antara Senggigi ke Mandalika. Nggak usah lah itulah. Dari bandara ke Mandalika ya kan nggak ada. Nah ini kenapa diem aja gitu? Kemana aja semua bapak-bapak kita yang pinter-pinter itu kan? Aduh. Ya kan? Oke. Iya. Ini satu dulu lah. Oke. Dengan adanya konektivitas ini saya bisa punya keyakinan Senggigi akan tumbuh kembali. Jadi tidak semata-mata hanya karena dermaga fastboatnya nggak ada. Oh tidak begitu. Iya kan, orang mendarat by pesawat di Bil. Ya kalau ada angkutan yang baik, orang ke Mandalika terus ke Senggigi. Karena konektivitas Saya itu. satu hari di Mandalika, satu hari di Senggigi umpamanya kan. Why not? Nah, itu Bisa. simple kan sebetulnya. Apa susahnya sih? Itu menjadi pertanyaan yang kita tanyakan sebagai media. Apa susahnya? Kenapa tidak ada konektivitas dari berbagai destinasi wisata yang ada di Lombok ini khususnya untuk menaikkan pariwisata kita, entah itu Mandalika, Senggigi, Lombok Utara dan semacamnya. Ya, saya nambahin ya. Yang dibilang Pak Samsul benar ya. Jadi bukannya kami nggak kreatif atau nggak mau ya, cuman mendatangkan balap di Mandalika Circuit itu berat. Berarti Balapnya ya. Contohnya, kita dari luar negeri kirim barang ke Lembar, ke Surabaya, kirim dari Surabaya. Kita nih GT World ini kirim 45 kontainer. Satu kontainer rata-rata paling murah 200 juta. Udah 8,5 M sendiri. Mereka mesti bayar biaya transport. Apa sih alasannya mereka mau? Saya nanya sama Pak Samsul, Pak, kok mereka mau ya bayar keluar duit sebanyak itu, sementara mending balap di Sepang lagi aja. Karena pembalapnya pingin lihat keindahan Lombok NTB, sehingga pembalapnya bersedia patungan nutupin 8M-nya tadi. Berarti kan dari pembalapnya sudah ada kesenangan, keinginan, ya tinggal kita menerima. Nah, balik lagi tadi saya bilang susah. Penontonnya juga susah, Mbak. MotoGP yang paling kelas dengan ARRC yang paling bawah, tapi penggemar motor ARRC ini banyak di Indonesia. Susahnya apa? MotoGP penontonnya penonton kelas atas. Penonton kelas atas punya uang, tapi kamarnya nggak ada. Bintang 45-nya udah habis, saya jamin. Bukan sama penonton, baru sama tim balapnya aja. Novotel bintang 4 habis, bintang 5 habis yang di Mandalika ya. Yang di sini ada beberapa kejauhan menurut mereka. Ini bagi yang kalangan atas. Yang kalangan bawah nonton MotoGP, kemahalan. Ya, yang satu mahal, kedua kalau naik kapal laut mereka ini kan pekerja, nggak bisa berangkat dari Rabu naik kapal laut pulangnya Rabu, kan ada absen ya. Itu satu MotoGP. Kalau ARRC penontonnya bakal balap, bakal banyak, tapi kelasnya kelas menengah. Penontonnya paling banyak di Jawa. Ya balik lagi, naik pesawatnya mahal, naik kapal lautnya makan waktu, harga hotelnya juga nanti naik. Ya jadi ini mesti win-win, mesti cari solusi. Balik lagi, ada nggak sih manfaatnya mengadakan balapnya, kemudian dampak penontonnya hadir? Kalau dari saya kan kita bisa buka-bukaan ya, MotoGP kita ada 3.000 marshal, 3.000 volunteer, 3.000 kali 3 kali makan, jumlah makanan sehari 10.000 kita bagiin ke itu nggak pakai hotel ya, kita selalu UMKM atau ibu rumah tangga masakin di sini 100.
Ya di kita hanya bisa memberikan itu. Cuman pertanyaannya daerah dan provinsi dan Indonesia merasakan manfaatnya nggak? Kalau ada ya mari kita gedekan, kalau enggak ya kita cari event-event lainnya. Yang biasa aja. Ya nggak semahal itu. Ini kan hosting fee-nya jauh lebih mahal, termasuk ARRC. Ya mungkin nggak perlu ARRC, mungkin balap motor kelas Tarkam kita bikin di Mandalika gitu. Menyebut hosting fee, kemarin juga hosting fee jadi sorotan publik juga. Dan itu membuat MGPA ada citra buruk sedikit dan berbagai hal-hal kritik kan lah terkait dengan MGPA. Bagaimana dari Bapak-Bapak menanggapi kritik publik maupun media? Kami juga kadang menulis. Ya, saya nanti pendapatnya Pak Samsul. Kalau 2024 fakta ya bahwa memang hosting fee ini pembicaraannya cukup lama dengan para stakeholder dan pemerintah ya. Cuman itu sebenarnya nggak perlu jadi isu karena kita sendiri, bukan kita ini MGPA ya, hosting fee ini kan ranahnya ITDC. Tapi ITDC memang benar sudah punya agreement dengan Dorna untuk term pembayaran. Jadi ada yang bilang masih berhutang ini, enggak lah, itu hanya kalimat-kalimat emosi sehingga mendiskreditkan ITDC dan MGPA. Ya tahun ini kita akan ulang lagi ya. Mencari ke pemerintah melalui berbagai kementerian lembaga untuk bisa dapat bantuan hosting fee. Karena kalau sendiri di mana-mana juga negara lain, setahu saya Pak Samsul, hosting fee ini pemerintah ikut campur ya, apakah itu pusat atau diwakilkan lewat daerah ya. Ya ini PR ya. Bukan satu-satunya juga kita hosting fee di MotoGP, kita juga menjalankan event kejuaraan dunia powerboat di Danau Toba, kemudian kejuaraan dunia jet ski di Danau Toba. Ya ini kita bicara dengan pemerintah mengalihkan ke daerah, win-win, daerah juga partisipasi. Gimana Pak? Iya, ya betul kata Pak Andi tadi, hosting fee itu di negara lain juga memang hampir 100% lah dibayar oleh negara, karena event-event sebesar ini memang merupakan country branding. Apakah pusat atau daerah, ya itu bagaimana komposisi yang dibangun. Betul kata Pak Andi, kita di Sumatera Utara kan mengadakan Aqua Bike dan F1 H2O ya di Danau Toba, ini juga udah tahun ketiga ya. Itu hosting fee-nya dibayari patungan antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan kabupaten yang terdampak. Sehingga ya bagi ITDC menjadi lebih ringan. ITDC kebetulan nugasin kami juga sebagai pelaksananya. Ya jadi kami bisa fokus mencari sponsor hanya untuk pelaksanaan race-nya, event-nya. Dan hampir sebagian besar fasilitas diberikan ataupun didukung oleh Pemprov Sumatera Utara. Contohnya apa? Medical banyak. Medical race maupun non-race itu 100% ditanggung oleh Pemprov Sumatera Utara. Peralatan maupun dokter-dokternya. Jadi kami dari MGPA dan ITDC hanya membayar namanya CMO, Chief Medical Officer, dan satu wakilnya. That's it. Kemudian hampir seluruhnya shuttle bus 100% oleh Pemprov Sumatera Utara. Kemudian panggung untuk side event, pentas musik dan lain-lain, panggungnya sendiri oleh Pemprov Sumatera Utara. Kami hanya bawa artisnya saja. Kemudian welcome dinner, kemudian farewell party, itu bergantian antara Pemprov dan kabupaten-kabupaten yang terlibat di dalamnya. Kemudian pengendalian akomodasi hotel dan lain-lain, itu semua mereka bahu-membahu untuk membangun itu. Ini pinternya nih kayak farewell tadi Pak Samsul, welcoming sama farewell nih. Ini emang hebat nih ya di Pak Samsul Sumatera Utara. Ya farewell ini yang ngadain eventnya Pak Samsul, yang bayar Pak Samsul. Mereka cuma juga pinter. Welcome-nya saya deh. Karena saya mau sisipin, di Sumatera ada investasi ini loh, ada wisata ini, ada ini. Ya nggak apa-apa juga. Mereka kan menikmati dampaknya ya. Sebelum pulang mereka sisipin brosur, visit ini, visit itu. Ya jadi selain balapnya promosinya dapat. Jangan cuma ngadain balap habis itu ya udah selesai. Oh iya, ada tambahan juga. Jadi pembalapnya kan dan tim datang lebih awal. Lebih awal pasti. Itu nanti dijadwalkan destination visit. Diajak jalan-jalan, diajak liburan. Oleh kolaborasi Pemprov dan Pemkab. Jadi ada namanya destination visit. Jadi seharusnya kita begitu nanti. Nah, yang ini saya nggak harusnya. Ini saya hanya memberi contoh bahwa ini bukan lagi katanya-katanya. Sudah kejadian dan saya juga project directornya.
Dan ini yang saya alami sendiri gitu. Kita di NTB bisa nerapin itu nggak sih Pak? Ya. Tadi MotoGP Ya, Mandalika. Destinasinya sih banyak. Kembali ya. lagi pertanyaannya kan, ya mau nggak kan gitu aja. Kalau mau kan kita bisa bicara dengan Dorna, bisa kita atur welcome dinner, farewell dinner, Kesempatan bagus untuk destination promosi wisata. visit. Ini kita sama sekali tidak pernah buat namanya destination visit kan? Ya, sama sekali. Ya Hampir kebetulan semua. kalau di GT World saya ngadep sama Pak Samsul ke Pak Gubernur, ya beliau baru duduk langsung nanya, welcoming party saya ya, Mas Andi, Pak Samsul. Saya akan sambut mereka, saya akan cerita mengenai Lombok NTB. Itu apa? Baik dari sisi wisata Ya. maupun potensi investasi. Mungkin dia ada yang punya kapal, pingin buka rute ke sini, atau ada yang punya properti di luar negeri, pingin bikin di hotel di sini. Oh silakan. Jadi ya saya seneng bahwa event saya ditumpangi oleh Pak Gubernur untuk kepentingan publik ya. Ya. Artinya kan bangga juga ya dengar satu hari, oh Pak, si ini bikin hotel karena dulu balap di sini, pulangnya lihat-lihat lokasi tanah, kemudian 6 bulan kemudian bikin. Ini kan ada kebanggaan bahwa event balap saya yang cuma berisik-berisik ada dampak dampaknya. ekonominya juga. Investasi masuk semua. Ya dong, kalau nggak ngapain kita bikin kegiatan yang Kayaknya Yang dari heboh itu kan? penyampaian ini sudah ada gambaran bagaimana kolaborasi yang seharusnya terjadi dari pemerintah daerah dan juga penyelenggara MotoGP, begitu Pak Andi ya? ya Iya, saya sampaikan iya. Kok saya iya? Karena saya merasa secara pribadi subjektif setuju dari apa yang disampaikan, kolaborasi memang seharusnya seperti itu agar tercipta ekosistem keberlanjutan pariwisata dan sebagainya. Ya, betul. Saya melanjutkan sedikit tadi ya. Mungkin banyak yang belum tahu ruhnya kenapa ada MotoGP di Mandalika ya. Sebetulnya, saya kebetulan kepala divisi pengembangan ITDC waktu semua ini dirancang dan saya ya ikut memimpin lah semua pendesain Mandalika dan juga segala macam lah yang ada di Mandalika. Nah, kita datangkan MotoGP ini, membangun sirkuit dan datangkan MotoGP sebenarnya dicita-citakan sebagai crowd puller ataupun sebagai pengungkit keramaian atau mendatangkan orang supaya membuat Lombok ini bisa terkenal ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Misi itu hari ini sudah tercapai. Apa indikasinya? Oke, lanjut dulu. Apa indikasinya? Nah, indikasinya adalah ya bisa dikatakan hanya Bali yang bisa mengimbangi keterkenalan dari Lombok. Nah, dalam hal ini ada Mandalikanya. Nah, kalau sudah terkenal seperti itu, apa berikutnya? Nah, kalau itu sudah di luar kontrol kami. Apakah pemerintah daerah mau memanfaatkan sudah terkenalnya itu menjadi sesuatu yang jauh lebih baik lagi untuk pembangunan NTB atau tidak, ya itu aja. Misi kami sebetulnya hari ini, kami TDC dalam hal ini, dan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, ya kami di Injourney Group, misi itu sudah deliver, membuat Lombok terkenal ke seluruh dunia. Membuat Lombok terkenal sekarang, ke seluruh dunia. Ayo take nggak over. hanya MotoGP-nya Nggak aja, hanya MotoGP berbagai ya. kegiatannya ya. Iya. Membuat nama Lombok bukan hanya sirkuit Mandalika atau kayak Mandalika. Ya kalau saya ya buka-bukaan aja, coba search di online. Menurut saya online keyword Mandalika Lombok NTB sih paling banyak beritanya sih mengenai sirkuit dan event ya. Ya itu kan mestinya jadi sesuatu dimanfaatkan supaya jadi dampak ekonomi yang lebih gede. Ngetop aja kalau kantongnya kosong buat apa? Benar nggak? Kan kita maunya udah ngetopin kantongnya Pak Samsul yang kosong, kitanya dapat bisnisnya, dapat usahanya, dapat wisatanya. Saling mengisi dan menguntungkan. Benar. Itulah benar yang kita harapkan. Tapi tadi Pak Samsul saya mau menyanggah sedikit. Lombok sudah mendunia dari obrolan saya juga sama pelaku pariwisata dan juga yang sudah mengenalkan Lombok ke seluruh dunia, masih banyak yang belum tahu Lombok. Itu bahkan di salah satu acara di Berlin kalau nggak salah, kalau saya lupa nanti mohon maaf. ITB Berlin ya. Ya. Itu masih banyak belum ke Lombok, belum banyak yang kenal Mandalika. Kita masih bangga dengan diri kita sendiri, Pak. Nah, itu juga saya pernah bikin hitung-hitungan juga nih, baru ngomong. 1 bulan, 1 tahun, berapa banyak berita yang Mandalika Lombok NTB yang dikeluarkan oleh MGPA sama yang dikeluarkan oleh orang lain. Termasuk Tribun sendiri. Waduh. Banyakan kami atau banyakan orang lain.
Kan mesti ini balik lagi. Kita nggak bisa majuin diri kita sendiri, ya nggak? Mesti kita sama-sama ada Tribun, ada orang lain. Nggak bisa cuman MGPA dengan Tribun, MGPA dengan 3, 4, 5 media. Kita cuman punyanya 3, 4, 5, 6 media gitu. Iya. Ya semuanya harus keywordnya sama. Mandalika, Lombok, NTB, Mandalika. Sampai jadi salah sambung. Nyari berita wisata, keluarnya Mandalika, Lombok, NTB. Nyari berita balap, keluarnya Mandalika, Lombok, NTB. Nyari surfing, Mandalika, Lombok, NTB. Itu baru jadi keyword nomor 1 di dunia. Mudah-mudahan jadi populer. Oke. Kita harapkan ya NTB, Lombok, mendunia dan masyarakatnya juga sejahtera dan berbagai event yang terselenggara di MGPA begitu ya. Ya. Oke, mau terakhir ini. Pertanyaan terakhir, dari tadi terakhir terus. Terakhir, ini mungkin langsung saja kita akan menyampaikan, gitu. Sampaikan apa yang mau disampaikan ke Pemda untuk segala dukungan kesuksesan dari berbagai event yang terdekat, mungkin MotoGP biar kita GT World ya, terdekat GT World, ya. Jadi kalau saya harapannya ya, pertama event kita ini dibantu sebisa mungkin untuk sama-sama sukses ya. Kalau balapnya tanpa mendahului yang kuasa, saya bilang balapnya pasti terjadi. Balapnya pasti terjadi, oke. Pasti balap. Pasti. Cuman apakah udah balap ya udah gitu. Nggak mau dimanfaatkan buat ngetopin Mandalika, Lombok, NTB. Ya, yang bisa ngetopin Mandalika, Lombok, NTB ya nggak bisa saya dan Pak Samsul dan teman-teman MGPA. Ini mesti satu Mandalika, Lombok, NTB sama-sama besarin. Contohnya tadi saya bilang balapnya udah datang. Apa mau pasang logo Visit Senggigi di tenda depan, banner gede-gede di setiap ruangan, kitanya nggak akan charge kok. Kitanya seneng daripada dindingnya putih, mendingan satu Rinjani, satu Senggigi, satu Sembalun. Ya kita nih mesti sama-sama punya niat membesarkan Lombok dan NTB. Nggak bisa kami sendiri. Kami hanya bisa jalanin balapnya. Plus mungkin sedikit 1-2 banner mengenai wisata, mengenai investasi ya. Sirkuit ini besar, tikungannya ada 17. Kemarin saya ngitung sama Pak Samsul, Pak, kalau setiap meter kita pasangin, bisa berapa ratus banner itu di sisi 5 kilo, Pak ya. Ya kenapa di situ nggak tikungannya jangan tikungan MGPA, tikungan Senggigi, tikungan yang nggak dibeli Pertamina, tikungan Sembalun. Kenapa nggak logonya Sembalun gitu? Promosi wisata sekalian. Loh iya, kan tujuannya itu. Tujuannya kayak tadi Pak Samsul bilang adanya Mandalika ini kan hanya datengin orang. Orang yang udah datang mau diapain? Ya dicekokin wisata di sini, benar nggak? Kalau nggak ngapain kita ngadain balap? Dicekokin pulangnya jangan Senin, pulangnya Rebo, lihat Senggigi dulu. Dengan harapan sudah terjadi juga di Shell Eco Marathon. Yang pertama dia pulangnya Selasa, cuma 1 hari. Yang tahun kedua dia pulangnya seminggu kemudian karena dia bilang, itu bagus Lombok Andi. Liburan dulu, keliling dulu. Jadi setelah event jadi pulang, enggak, saya perpanjang seminggu, 5 cewek-cewek naik Rinjani, Pak. Jadi kan kayak gini kan kita juga senang, wah habis balap mereka hambur-hamburin spending uang di Lombok, NTB loh. Jadi harapan saya ya, kalau memang dirasa ini bermanfaat, mari kita tumpangi sama-sama buat kepentingan bersama, memberikan dampak ekonomi bagi Lombok, NTB, dan tentunya memperkenalkan Indonesia di mata dunia melalui balap ini. Jangan sampai kita nggak dapat apa-apa. Oh sayang. Mending kita nonton balap di luar, kayak gitu ya. Mending nonton balap di luar. Capek. Gimana Pak? Ya kalau saya sih ya simple aja. Ya ini kan semua sudah ada di depan mata. Ya dimanfaatkan aja secara maksimal. Caranya dengan apa ya? Membuat orang nyaman datang ke Lombok. Aksesibilitasnya tadi, konektivitasnya itu number one dulu lah. Yang lain saya kira pelaku usaha sudah melakukan tugasnya yang cukup baik ya. Kalau banyak sekitar Mandalika, tempat makan sudah banyak, villa, hotel. Di luar acara MotoGP ini masih mampu mengakomodir semua ya. Tinggal lagi supaya tadi Senggiginya juga bisa hidup dan tempat wisata lainnya ya konektivitas. Kedua, destinasi ini saya kira harusnya menjadi program prioritas pemerintah daerah. Jadi pendulumnya itu nggak tinggi sebelah gitu ya, balancing. Ya, dan nanti otomatis di koridor itu juga akan tumbuh karena orang tadinya nggak berniat lihat melihat Senggigi, tapi sepanjang jalan dia lihat ada apa ini. Nah, sehingga nanti secara otomatis
sepanjang koridornya jangan tumbuh. Nanti dari sini dia bisa sampai ke Balun dan ke pantai-pantai lain di Lombok Timur umpamanya. Itu aja sih kalau dari saya. Itu didahulukan dulu lah oleh pemerintah. Seharusnya ini menjadi program prioritas juga yang harus diperhatikan oleh Pemda, begitu ya? Ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Adi, jangan sampai berbagai event terselenggara nasional, internasional, Lombok NTB tidak dapat apa-apa, seharusnya itu dimanfaatkan oleh Pemda dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Ya. Cukup? Cukup, Pak Samsul? Ya. Oke, Tribuners semua, ini seru sekali. Nanti kita tunggu kerjasama kolaborasi MGPA dengan Pemda dengan kebijakan yang menguntungkan Lombok NTB dan juga membuat wisatawan kita nyaman berwisata di Nusa Tenggara Barat dengan berbagai event yang terselenggara. Saya Laila Tuniam dan di sini ada Direktur Utama Pak Adi dan juga ada Wakil Direktur Utama MGPA Pak Samsul. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Adi, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Pak Samsul, terima kasih banyak.